Orang iman itu ketika berbuat dosa, itu seakan-akan dia di bawah gunung yang sewaktu-waktu nanti menimpa dirinya. Artinya dia dihantui oleh perbuatan dosanya, sehingga dia mau bertobat dan bebannya akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudaraku sekalian semuanya, saya mengingatkan satu hal yang penting yang umumnya manusia itu kurang memperhatikan. Satu hal penting itu, banyak orang itu berkata pada teman-temannya, banyak teman-teman saya yang sudah meninggal, teman kuliahnya sudah meninggal, teman kerja sudah banyak yang meninggal, tapi sayangnya dia hanya berkata berhenti di situ saja, tidak ada kelanjutannya. Ketahuilah saudaraku semua, seharusnya dengan mereka melihat sekitarnya, kanan kirinya banyak teman yang sudah mendahului mati, apalagi umurnya sudah 50 tahun ke atas, seharusnya dia bisa mengambil hikmah bahwa hamba Allah yang masih diberi kehidupan oleh Allah itu, Allah memberi hadiah umur yang seharusnya dimanfaatkan untuk bertaubat. Saudaraku semua yang berbahagia, kita sebagai orang iman supaya menjadi orang yang ahli taubat, bisa bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita kerjakan. Saudaraku semua, taubat itu maknanya adalah kembali. Artinya kembali kepada Allah setelah berbuat salah, setelah berbuat dosa. Ketahuilah bahwa hamba Allah itu pasti berbuat salah. Sudah ada dalilnya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak salahnya, pasti berbuat kesalahan. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Memang Allah tidak suka pada orang yang berbuat dosa, tapi Allah suka, Allah senang pada orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Itulah hakiki arti bahwa tobat itu kembali kepada Allah setelah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Saudaraku semua yang berbahagia di mana saja berada, ada beberapa hikmah orang yang bertobat. Yang pertama, taubat itu dihapus dosanya, diampuni dosanya. At-taibu minat dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang mau bertobat atas dosanya sebagaimana orang yang tidak berdosa, sebagaimana orang tidak melakukan dosa itu, artinya dosanya diampuni. Kemudian yang kedua, taubat itu jalan menuju kesuksesan, jalan menuju keberuntungan, jalan menuju keuntungan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Orang yang bertobat kepada Allah, oleh Allah dijadikan sebagai orang yang beruntung.
Jadi apabila Anda ingin jalannya sukses menjadi orang yang beruntung, ya bertaubatlah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertobat itu didoakan oleh para malaikat. Dalam ayat Al-Quran surat Mukmin ayat 7 itu dijelaskan, alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna alladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, mereka itu mendoakan ampun untuk orang yang bertobat. Ya Allah, ampunilah orang yang bertobat, selamatkanlah dari neraka jahim. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para saudara yang berbahagia, jadi malaikat itu ciptaan Allah, jumlahnya sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada manusia. Di antara malaikat yang banyak itu ada malaikat yang istimewa, malaikat yang dipercaya oleh Allah di sisi Allah. Salah satunya yaitu malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy lah itu yang mendoakan ampun untuk orang yang bertobat. Jadi tidak sembarang malaikat yang mendoakan, malaikat yang dipercaya oleh Allah saja. Maka saudaraku yang berbahagia, dengan bertobat itu salah satu keutamaannya didoakan ampun oleh malaikat pemikul arsy. Kemudian selanjutnya, orang yang bertobat, tobat itu dipermudah rezekinya oleh Allah. Allah memberi rizki yang lancar, urusan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Dalam surat Hud ayat 52 dijelaskan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa alaikum midrara. Nabi Hud menasehati kepada kaumnya. Nabi Hud menasehati pada kaumnya, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah, maka Allah akan memberi hujan dari langit yang sangat deras. Saudaraku yang berbahagia, hujan itu simbolis dengan rezeki. Hujan itu rezeki, ya. Hujannya tidak hujan biasa, midraron. Awal mula tanah itu bisa subur itu ya Allah turunkan air hujan yang deras, kemudian tanah itu subur, kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh berkembang menumbuhkan buah-buahan itu bisa jadi rezeki, bisa jadi makanan, bisa jadi minuman, dan juga bisa jadi uang dan lain-lain. Maka para saudaraku yang berbahagia, jika Anda ingin rezekinya lancar, rezekinya dipermudah, ya supaya bertobat kepada Allah. Kemudian selanjutnya, orang yang bertobat itu hatinya bersih, hatinya bersinar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatun sauda fi qalbi fa intaba waza'an wastaghfaru sugila qalbuh. Orang iman itu ketika berbuat dosa, maka ada noda hitam yang menempel pada hatinya. Semakin banyak dia berbuat dosa, maka noda hitam itu juga semakin banyak menempel pada hatinya. Ketika orang iman itu mau bertobat, menjauhi dosanya, kembali kepada Allah, maka noda hitam itu akan hilang, sehingga hati bisa bersih, hati bisa bersinar karena dia mau bertobat.
Kemudian yang selanjutnya, orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah senang pada orang yang bertobat. Kemudian yang terakhir, orang yang bertobat itu bebannya hilang, rasa tanggungannya hilang. Orang iman itu kalau berbuat dosa itu sebagaimana dia duduk di bawah gunung. Dia khawatir sewaktu-waktu gunung itu jatuh menimpa dirinya. Innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qa'itun tahta jabal ya khafu ayyaqama alaih. Orang iman itu ketika berbuat dosa itu seakan-akan dia di bawah gunung yang sewaktu-waktu nanti menimpa dirinya. Artinya dia dihantui oleh perbuatan dosanya, sehingga dia mau bertobat dan bebannya akan hilang. Berbeda dengan orang yang fajir, orang yang munafik. Wa innal fajira yara dunubahu kadzubabin marra ala anfi. Ya. Orang yang fajir, orang yang munafik, ketika dia melakukan dosa, seakan-akan dia seperti ada lalat yang lewat di depan hidungnya. Artinya dia meremehkan, dia menunda berbuat taubat, melanjutkan terus berbuat dosa. Saudaraku yang berbahagia di mana saja berada, itulah beberapa hikmah, beberapa keutamaan orang yang selalu bertobat kepada Allah, menjadi orang yang ahli tobat, bersyukur karena Allah. Maka sekali lagi saya mengingatkan bahwa mumpung kita masih diberi umur yang panjang, masih hidup, masih sehat, bersegeralah bertobat kepada Allah. Jangan menunda-nunda tobat kepada Allah. Perbanyak amalan ibadah kepada Allah, taqarrub ila Allah, menjauhi amalan-amalan yang berbuat pelanggaran, yang menyebabkan masuk neraka. Maka kita semua semoga bisa menjadi orang iman yang ahli tobat, bisa terhindar dari perbuatan dosa, dan bisa mati husnul khotimah, masuk surga selamat dari neraka. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.